Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Byte Education, teman-teman semua. Kali ini gue bakal bahas kinematika lagi nih, yang agak naik tingkat ya, yang agak cukup mikir sebenarnya. Tapi sebenarnya tetap gampang kok, teman-teman. Kalau misalnya kita paham akan konsep dari jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, dan percepatan ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi diketahui ada sebuah benda ya di sepanjang sumbu X dengan mengikuti persamaan XT sama dengan min 4T ditambah 2T kuadrat, teman-teman semua. Ya. Oke, kita disuruh mencari perpindahan dan percepatan percepatan rata-rata dari benda tersebut ya. Bisa saat T2 sampai T4 gitu ya, teman-teman. Nah, dalam mencari perpindahan, teman-teman tahu ya, ada dua dua istilah yang berbeda, bahwa ada namanya perpindahan dan ada yang namanya jarak tempuh. Perpindahan itu adalah sebuah besaran vektor, teman-teman. Sedangkan jarak itu berupa skalar ya, kalau nggak salah ya. Kenapa begini? Karena kita tahu bahwa perpindahan itu akan bersifat berlawanan ketika pergerakan benda tersebut itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi misal teman-teman dari titik A ke B ke C, ini jaraknya misal 24, ini 12 meter gitu ya. Nah, ketika teman-teman bergerak dari A ke B ke C terus ke B ke A, maka jaraknya itu 24 tambah 12 tambah 24 tambah 12, teman-teman. 48 tambah 24, 72 ya, 72 jaraknya 72 meter. Tapi sedangkan perpindahannya itu akan menjadi, sorry teman-teman, pindahan akan menjadi 0. Kenapa? Karena eh, ketika dari C ke B dia akan min 12 meter. Ketika dari B ke A lagi dia akan min 24 gitu. Jadi ibaratnya ya, ini ada orang di sini gitu ya, ke B ke C terus balik lagi ke A, dianggapnya kayak kayak nggak pindah gitu, ibaratnya gitu, teman-teman ya. Dipaham ya, perpindahan dan jarak tempuh. Nah, sekarang bentar. Oke, sekarang kita cari nih, saat detik kedua posisi benda ada di mana gitu ya. X2 itu kan min 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 kuadrat, teman-teman. Min 8 ditambah 4, 4 dikali 2 ya, berarti 8. Artinya 6, 0 nih, 0 ya. Posisinya 0 nih ketika detik kedua. Sekarang kita cek detik keempat, teman-teman. X4 gitu ya. C min 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 pangkat, salah. 2 kali 4 pangkat 2. Berarti min 16 ditambah 16 kali 2, 32 ya. Berarti 16. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari detik kedua sampai detik keempat, benda benda itu melakukan perpindahan ya, atau mungkin gue istilahin S kali ya, teman-teman ya. Perpindahan itu X4 dikurang X2, teman-teman. Duh, X2 ya. Artinya benda tersebut berpindah sejauh 16 kurang 0 sama dengan 16 meter ya. 16 meter nih perpindahannya ya. Bisa lihat nih, yang 16 meter di kunci itu ada A, D, dan E ya. Nah, sekarang kita akan mencari percepatan rata-rata, teman-teman. Percepatan itu rumus sederhananya adalah P per T ya, P per T gitu. Nah, kalau setelah kita berbicara rata-rata, itu biasanya menjadi delta P per delta T nih, teman-teman. Jadi kita sekarang mencari persamaan V-nya. Dan kita tahu bahwa ketika
X sebuah posisi atau jarak itu diturunkan, maka akan menjadi V, teman-teman. Jadi turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Maka kita bisa di sini persamaan dari kecepatannya adalah min 4 ditambah 4T ya. 4T gitu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cari tiap detiknya gitu di kecepatan ini. Detik 2 kecepatannya adalah V2 sama dengan min 4 ditambah 4 kali 2 ya. Min 4 tambah 8 berapa? 4 ya. 4 meter per second gitu ya. Ini meter. Nah, sekarang T4 detik 4 V4 itu berarti 4 ditambah 4 kali 4 tambah 16 itu 12 ya teman-teman ya, 12 meter per second. Nah, artinya kita bisa mencari percepatannya, bahwa percepatan adalah delta V per delta T. Delta V adalah berarti dari V4 dikurang V2 dibagi T4 dikurang T2 gitu ya, anggapan yang inilah ya. Nah, ya udah, kita kurangkan saja 12 kurang 4 per 4 kurang 2 gitu ya. Berarti 8 bagi 2 itu 4 meter per second kuadrat. Jadi percepatan rata-rata yang kita dapat adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapat jawabannya, yaitu yang D, teman-teman. Yang D ya, yang D. Nah, tapi di sini kita bisa memakai cara lain. Kalau misalnya teman-teman gak kepikiran buat nyari percepatan dengan cara ini gitu ya, gak kepikiran cara ini, kita bisa cari cara lain teman-teman, yaitu dengan cara menurunkan lagi si kecepatan ini gitu. Kecepatan ini kita turunkan lagi sehingga dapat AT ya. AT, bahwasannya AT adalah min 4 diturunkan 0 ya, 0 ditambah 4T diturunkan terhadap T berarti 4 ya. Maka kita bisa dapat AT-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa A-nya ternyata konstan, teman-teman, nggak berubah terhadap waktu lagi gitu. Jadi ya udah, dalam artian mau T itu 4, mau T-nya 2, mau T-nya 5, 10, 100 itu percepatannya bakal tetap sama gitu, yaitu 4 meter per second kuadrat. Nah, jadi jawabannya sama ya, yang D gitu teman. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu di part 4 ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.